Pak Jokowi dengan Pak Ganjar sendiri dengan Pak Jokowi itu gini, kalau bahasa kami awamnya akrab, kenal dekat, atau Pak Ganjar sendiri melihat sosok Pak Jokowi itu seperti apa? Akrab. Akrab sejak saya masih di DPR, kalau saya kunjungan ketemu beliau, naik mobil diajak makan soto Gading di Solo, beliau anterin, beliau tungguin, ya. Saat itu sudah menunjukkan bahwa bagaimana seorang Pak Jokowi itu menghormati banyak orang. Berbalik. Berbalik. Ketika berbalik beliau menjadi gubernur, kami jadi tim sukses beliau, jadi presiden kami jadi tim suksesnya. Dan ngobrol kita itu bisa bercanda, bisa ketawa, bahkan di mobil beliau dulu bisa mendengarkan Metallica, Linkin Park gitu ya. Jadi artinya beliau itu orangnya ya easy going, enak gitu. Maka saya merasa saya akrab sama beliau, bisa bercanda, bisa ngomongin gayanya Mas Gibran dengan Kaisang itu bedanya apa gitu ya. Bagaimana kemudian bercerita, wah kalau Gibran itu lebih keras dari saya Pak Gub gitu. Dan sikap-sikap gitu ya, itu kelihatan. Terus saya bilang, kalau Mas Kaisang agak beling ya Pak. Ya memang dia itu unik kayak gitu. Jadi artinya luar biasa. Dan di keluarga beliau juga beliau kelihatan banget kalau dengan keluarganya itu juga sangat terbuka, bercanda gitu. Mas Kaisang kan suka ngeledein bapaknya juga ya. Jadi dalam konteks komunikasi yang sangat cair begitu, saya sih merasa ya akrab-akrab saja lah dengan beliau. Sebagai seorang presiden tentu komunikasi enteng, enak, dicolek juga oke gitu. Itu menurut saya ya orang yang enak diajak komunikasi. Kalau soal leadership beliau, apa yang beliau sudah lakukan selama beberapa waktu ini, karena hari-hari ini Pak Ganjar, namanya juga ada analisis politik dan lain-lain. Ada yang persepsikan Pak Ganjar ini adalah sosok yang bisa melanjutkan apa yang sudah menjadi, apa yang sudah dicapai Pak Jokowi. Karena orang masih memilih-milih, apa kita butuh perubahan, apa perubahan lebih baik, atau kita butuh untuk melanjutkan. Misalnya soal IKN Pak Ganjar, kota negara, bakal jadi nggak sih kita pindah gitu? Ya kalau itu sudah jadi undang-undang harus dong. Kalau kita nggak melaksanakan itu, kita melanggar undang-undang. Siapapun yang akan menjadi pemimpin, dia disumpah Mbak. Disumpah Mbak. Satu, dia akan taat peraturan perundang-undangan, itu artinya undang-undang mesti dilaksanakan. Nah kalau sudah dikunci di situ, ini kan harus jalan. Dengan segala jerih payahnya harus dilakukan. Maka kalau kami melihat fondasi yang cukup kuat diletakkan oleh Pak Jokowi ini perlu satu dipercepat. Jadi percepat itu bisa kita katakan sebagai pemanfaatan. Dua, penuntasan sampai cita-cita yang diharapkan. Dan cita-cita yang diharapkan sebenarnya kita bisa membaca dari konstitusi kita di pembukaan itu. Masyarakat adil, makmur, dan sebagainya itu. Nah itu terjemahan panjangnya. Jadi fondasi yang kuat itu sayang kalau kemudian dibiarkan begitu saja, ceritanya apa? Mangkrak. Iya. Jangan sampai. Nah, maka itu. Kemudian tolnya udah jadi. Tol itu tidak hanya sekedar mempercepat laju transportasi, tapi kiri kanannya harus tumbuh. PLN pernah saya ajak ngobrol. Setelah terjadi tol, berapa kemudian gardu-gardu baru muncul? Banyak Mbak. Artinya tolnya oleh pusat. Maka provinsi kabupaten mesti menyiapkan jalan-jalan sampai kemudian kepada industri atau sumber ekonominya. Sehingga semua akan merangsek ke sana dan ini menjadi optimal pemanfaatnya. Dan itu butuh menuntaskan tugasnya.